Oke, kembali lagi di channel Dias Bonsai. Jadi kali ini saya akan menepati omongan saya yang di video sebelumnya. Saya akan buat atau liatin program akar sancang saya. Dan saya minta maaf terlebih dahulu buat sahabat bonsai yang mungkin terlalu berekspektasi tinggi kepada saya dan berharap bahwa program akar saya di video ini bagus-bagus semua ya. Jadi saya minta maaf karena di sini di video ini ya saya cuma baru dapat bahan ya, baru bikin bahan, masih belum ada yang jadi. Kalaupun ada jadi mungkin cuma ada 1-2 dan itu pun juga bukan yang terbaik ya. Jadi di video ini juga saya akan memberikan sebuah tips-tips dan saya akan membahas tentang bagusan mana stek dan cangkok untuk sancang. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja lihat videonya. Nah, ini yang pertama. Jadi saya singkirkan dulu ini polybag sama tempat-tempat penutupnya ini, tempat penutup medianya supaya enggak dieker-eker kucing. Nanti dibuat tempat pup nanti. Karena ini media awalnya full pasir semua. Nah, kalau yang untuk saat ini yang ada di depan ini berawal dari stek. Jadi agak kurang bagus karena dia nggak terlalu rata. Dan yang kedua, tips yang kedua ini saya pakai lempung. Nah, ini tatakan lah. Nah, dan ini berawal dari stek, cuma menurut saya kurang bagus. Cuma ya ada perwakilan yang bagus lah untuk akarnya. Jadi masih saya program, saya besarin, saya lihat seberapa mentoknya kalau dari stek. Dan ini yang dari cangkok. Nah, sebentar saya keluarin dulu. Nah, ini yang dari cangkok. Nah, seperti ini. Kalau dari cangkok ini beda sama stek biasanya. Kalau menurut saya, nah, kenapa kok? Karena kalau cangkok itu mudah sekali untuk milih akarnya, mengurangi akar. Karena yang pertama dia sudah ada garisnya di sini. Seret. Ini sampai sana ini lurus. Karena garis cangkok dan kereti itu yang dikelupas kulitnya. Nah, yang ini itu atas, yang kalau di atasnya ada akarnya itu enak tinggal potongi semua. Nah, tinggal ngingah atau nyisain yang bawahnya aja, karena yang bawah ini sudah rapi, jadi yang atasnya tinggal dibuangin. Kalau untuk pengurangan akarnya dari cangkok itu lebih mudah daripada stek. Nah, ini yang dari cangkok akarnya bisa rapi atau bisa pas itu satu gak kayak tadi itu agak berantakan yang besar tadi, yang stek. Nah, saya coba cari lagi yang stek. Yang ini cangkok ini. Nah, ini cangkok. Kalau cangkok itu bisa, nah, kelihatan apa enggak? Sebentar saya pindah dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini memang kelihatannya agak-agak berjauhan, tapi dia akan lebih fokus. Apalagi nanti batangnya ini sudah besar. Ini saya akan bikin small. Jadi kalau akarnya saya jarai seperti ini, itu nanti saya perkirakan nanti besarnya bisa sejempol-jempol. Nah, kalau sudah diperkirakan besar sejempol, akarnya dikurangi. Nah, memang kelihatan awalnya jelek, tapi nanti kedepannya malah jauh lebih profesional atau pas. Gak terlalu berlebihan nemplek kayak gini, tapi cukup ada senggang sedikit. Nah, kalau terlalu rapat terus batangnya besar, itu nanti malah nempel semua kalau sudah besar, kalau imbang akarnya nanti. Nah, dan ini juga mungkin entah itu kesulitan saya atau kekurangan saya. Kalau untuk cangkok itu lebih enak pengurangan akarnya dan ketimbang stek. Nah, kalau stek itu kayak gini, itu terlalu rapat, jadi saya rawan kalau untuk kurangi
karena kemungkinan besar kalau saya kurangi kadang yang kepake keikutan kepotong. Nah ini terlalu rapet ya, jadi saya biarin dulu, saya nemuin selanya dulu. Karena saya pernah potong itu malah jadinya kurang bagus, yang nggak kepotong ikut kepotong, dan akhirnya malah zong, akhirnya cuma tinggal dikit 4 atau 5. Keinginan saya sih satu pohon ini bisa 8. Nah itu lebih bagus. Nah ini yang kurang, ini yang kepotong tadi. Nah ini juga stekan, ini sama, cuma ini baru nanam. Ini sama semua, saya pakai tatakan bawahnya lempung, saya bentuk apem, terus saya taruh. Nah, tujuannya supaya nanti akarnya bisa rapi. Apalagi kalau untuk sancang menurut saya kurang bagus kalau dipecah batang. Kalaupun bisa pun itu pun juga harus banyak latihan, soalnya kambiumnya yang jalan itu ndak bisa nutup kayak figus atau waru. Nah, jadi masih kelihatan pecahannya. Nah, maka dari itu saya coba tata akar supaya lebih sempurna. Nah ini seperti ini. Ini yang gelombang pertama. Nah ini akarnya saya bikin fokusin, nggak saya rapetin kayak waru atau iprik atau kimeng. Aduh tuh. Nah seperti ini. Nah untuk belakangnya cuma ketutupan suket. Nah ini belakangnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini satu pohon ini akarnya 8, jadi 4 belakang, 5 4 belakang 4 depan. Nah jadi kayak gini. Ini nanti saya besarin supaya rongganya ini ketutup. Nah, cuma harus ngalai kayak gitu, nanti kalau kerapetan nanti juga kurang pas, kalau kurang juga kurang pas. Nah, ini juga ada yang masih kecil. Nah ini keburu ke saya pot keramik karena kelihatan agak bagus, jadi pertumbuhan akarnya kurang. Ini ada yang besar dan ada yang kecil. Nah ini juga ada yang kecil, jadi kurang rata ya, ini keburu saya pot. Juga ada yang stek. Ini akarnya saya ingat atau saya sisain cuma sedikit, 1 2 3 4 5 6 akar ya, karena kalau stek itu gampang susah untuk motongin. Kadang yang ingin, kadang kelihatannya gak kepake, tapi saat kita potong nanti malah banyak lubangnya. Nah akhirnya ketemu kayak gini ya. Ini mohon maaf agak panas, agak siang saya videoin. Nah ini juga ada, ini gelombang pertama yang kurang bagus. Ini juga dari stek. Nah, cuma depannya aja yang agak kelihatan banyak, yang sininya agak kosong, cuma ada 1. Nah oke, ini ada 2. Ini saya buat praktek aja. Ini yang cangkokan dan ini yang stek. Nah menurut saya pribadi ini ya, pemikiran saya, kalau untuk cangkok itu kurang lebih akarnya akan keluar di daerah ini atasnya. Nah ini geretan atau anunya kulit. Nah di sini, di daerah sini. Nah tapi juga gak menutup kemungkinan akarnya akan ada di atas sini apabila nanti kokopitnya bungkusannya terlalu tinggi segini. Nah dan ini pun tertutup kokopit, kemungkinan besar di sini akan keluar akarnya. Nah cuma kalau cangkokannya bener, nah itu biasanya akarnya di sini yang akan dominan. Biasanya di sini itu pasti ada akar yang keliling. Nah jadi simpelnya itu atasnya kita potong semua, seret, kita kurangi.
tinggal yang akar bawah. Nah, kalau akar bawahnya ini keluar bagus. Nah, tapi juga gak menutup kemungkinan ada yang di atas ini yang bagus keliling. Nah, jadi itu juga harus banyak latihan supaya tahu akar yang bawah atau akar yang atas yang bagus. Nah, kalau untuk stek pun juga sama. Kalau kambiumnya di sini kulitnya di sini bagus. Nah, ini kan agak-agak sobek, jadi bagus kayak gini stekannya. Nah, kulitnya dirapiin terus ditancapin. Nah, itu juga gak menutup kemungkinan yang di atas ini juga keluar, tergantung dari cara steknya. Kalau cara steknya dia dimancepin atau dimasukin terlalu dalam sampai segini, itu juga di sini pun Pak akan keluar akar banyak random acak. Nah, kadang ada dua, yang atas juga keliling, yang bawah juga keliling. Nah, itu juga gak menutup kemungkinan. Biasanya saya pilih salah satu, atas atau bawah. Biasanya saya pilih atas, saya potong, dan bawahnya ini saya tanam karena ini juga keliling, atas juga keliling. Nah, kadang juga ada yang lebih buruk, cuma ada dua, ada yang separuh keliling, sama kedua-duanya juga sama, gak menutup kemungkinan ada yang jelek dan ada yang bagus. Cuma kan dari dua teknik ini, setiap programan mungkin setiap orang program itu punya cara mereka masing-masing atau keunikan atau caranya mereka masing-masing menentuin ini program yang biasa saya pakai dan hasilnya pun juga bagus. Jadi mereka lebih percaya pada teknik yang mereka kuasai. Nah, jadi kalau untuk cara stek saya kurang lebih masih coba-coba, dan kalau untuk cangkok kemungkinan besar saya keliling dan seperti tadi itu ya cukup bagus sedikit lah untuk dasaran. Kalau untuk stek saya masih kurang karena dia terlalu banyak serabut. Kalau kita potong tadi memang kelihatannya nggak kepake, tapi saat sudah hampir sedikit itu malah jadi terlalu ompong. Nah, jadi itu kesulitan saya. Kalau untuk cangkok sih masih aman-aman aja.